Jadi Prof, inilah. kembali lagi ke perdebatan besok nih. Hati ini, coba kita mungkin Prof memberikan semacam perkiraan. Nah, ini perkiraan ada paslon 1, 2, dan 3. Ya, yang jelas Dari begini. tema-tema ini, kan ada 3 nih. Ada 3 paslon nih. Kira-kira menurut Prof ini bagaimana? Apa yang akan yang terjadi? jelas begini, Bib, ya. Prabowo itu orang pintar, cerdas. Ya, Jenderal Yunus Sofia bilang, kemanapun dia jalan dulu tuh rangselnya waktu tempur itu ada buku. Dulu, bro. Dulu. Tetapi, Bib, sejak 6 tahun terakhir, apalagi sejak berada di rezim ini, kesehatannya mungkin, terpapar perilaku politik yang lain, sehingga saya melihat jauh gitu. So beliau juga menyusun bahwa beliau mengatakan Indonesia akan punah. Nah sekarang beliau ikut dalam rezim yang memunahkan Indonesia. Jadi pada saat debat tersebut, beliau akan tergendala dengan jalan pemikiran jernihnya, dengan perilaku politik ekonomi yang sedang berjalan. Oh iya betul ya, waktu 2019 ya. 2019 jelas ya. saya bukunya ada, Bib. Paradoks ya. Ya paradoks, jelas itu ya. Di situ saya respect dan di situ saya mendukung dan di situ saya menjadi. Jangan-jangan bukan dia nulis kali, Prof. Hah? Jangan-jangan bukan dia nulis. Dia hafal kok isinya, tahu beliau isinya. Cuma sekarang perubahan banyak penulis buku ini kan bukannya nulis, jadi dia nggak tahu isinya apa. Bukan ya. Biasa yang nulis begini. Ya, kalau dia sekarang dia mencermati isi buku itu, hasilnya kan tidak. Ya itu yang membuat nanti dia akan kelihatan dari gesturnya nanti akan grogi dia. Sebab apa? Tidak satu pemikiran, kata dan perbuatan. Nah, itu yang terjadi pada dirinya. Jadi dampak psikologi dari apa yang pernah dia formulasikan dengan pergeseran perilaku politik, ekonomi dan budayanya, ini akan membuat ya enggak, suasana batin dan suasana ini komunikasi dalam masuk konteks komunikasi publik, enggak sederhana. Dan kalau yang terlatih itu di pesantren, masa debat, berhujah, ya enggak, belajar menjadi khotib, itu di pesantren diajar ya. Dan kemudian ini dua-dua santri ini, Anies Baswedan, Caimin ini santri. Yang ini ya nasabnya bagus, ya. Itulah yang akan muncul di dalam debat itu nanti. Dan di debat terakhir ini 5 sebagai kata kunci ya, Prof ya. Nah, sini ada beberapa topik ya, diantaranya mungkin Prof udah hafal ya, apa menyaksikan menelaah ya, siapa kira-kira yang patut menjadi pilihan. Ya. Itu Prof ya. Nah, di situ kata kuncinya ya, mudah-mudahan baik ya. Kita akan memasuki debat yang terakhir. Apa saya katakan? Di sinilah luar biasanya Anies Baswedan, Muhaimin dan timnya di dalam merumuskan visi misinya. Sedangkan misinya itu ada 8 jalur. Nah, kemudian dalam jalur itu diterjemahkan di dalam program, tinggal action. Dan kemudian juga tim ini Anies telah mempersiapkan juga program 100 harinya. Dan itu diungkap dan dibuka. Ya. Dan hebatnya lagi, apa yang baik pada era yang sedang berjalan, itu lanjut. Tapi dengan ada plus atau catatannya. Jadi tidak menyamping, oh ini era ini, buang saja, bikin ini. Nah, itulah kematangan, kedewasaan, dan kepemimpinan daripada Anies Caimin. Ya sebetulnya kalau apa namanya begitu beliau didapuk sebagai capres oleh Nasdem, statement pertama beliau kan seperti itu. Jadi tidak ada istilah ganti, semua nggak ada. Jadi lanjutkan dan ada yang perlu diganti itu aja. Poinnya 2 poin, cuma orang kan banyak lupa ya. Seakan-akan wah ini dirubah semua, diganti semua, itu ini kebohongan publik yang selalu digembar-gemborkan. Seakan-akan apapun yang sudah dilakukan saat ini semuanya akan hapus secara total. Itu ini kan kita pembodohan. Kemarin saya baru dari pinggiran di daerah sebelum Lido itu. Jadi pergi ke madrasah, tempat saya duduk situ ngobrol. Gimana Bu? Pilih mana? Ya kalau kita banyak Prabowo ngomong, tapi sekarang kita udah ngerti lah. Nggak jadi deh Prabowo, Anies saja kan ya. Kenapa? Katanya.
Ya katanya Anies memperbaiki bansos. Saya nggak pernah dapat bansos, Bi. Mungkin apa saya orang kaya nih katanya. Nah ini masih dagang dari itulah BSLT atau bansos tetap dilakukan oleh ya Tapi ditata. lansia, tapi ditata dengan baik dan transparan. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah, Bib. Kita mulai bisik-bisik ini dengan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa kita mulai dengan ini, Prof? Kita harus menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita sehingga mendapatkan bimbingan dari Allah, ya. Apapun yang keluar dari kata-kata kita ini bermanfaat buat bangsa dan negara, buat memberikan pencerahan ya politik ya kepada netizen khususnya, bahwa sebentar lagi kita akan ada pesta demokrasi yang kita nanti ya. Insya Allah mudah-mudahan bismillah dengan izin Allah semua berjalan sesuai dengan rencana ya, karena kita yakini maka Allah sangat sempurna ya, sangat sempurna, sehingga 14 Februari akan datang tuh terjadi pesta demokrasi yang gemah ripah. Itu yang kita dapat, Prof ya. Karena yang kita bahas nanti di debat terakhir ini 5 sebagai kata kunci ya, Prof ya. Nah, sini ada beberapa topik ya, diantaranya mungkin Prof udah hafal ya apa saja topik untuk berdebatan nanti. Nah, disinilah kita mengingatkan kepada netizen, pada masyarakat bahwa jangan tinggalkan debat ini. Kalau kemarin itu 70% lebih yang menonton, mudah-mudahan yang kelima ini 100% dari Indonesia menonton, menyaksikan, menelaah ya siapa kira-kira yang patut menjadi pilihan. Ya. Prof ya. Nah, di situ kata kuncinya ya. Mudah-mudahan di debat ini menjadi satu proses pencerahan secara menyeluruh buat bangsa dan negara, sehingga hasil daripada pemilihan 14 Februari itu menunjukkan kecerdasan ya, kecerdasan rakyat Indonesia dari bawah sampai atas. Itu, Prof ya. Oke, silakan Prof, apa aja nih pencerahan baik, Bib ya. Kita akan memasuki debat yang terakhir. Ya. Dan kemudian lingkup pembahasan atau topik-topik yang akan dibahas di dalam debat itu adalah masalah kesra. Kemudian budaya, teknologi informasi, pendidikan, dan kesehatan. Lengkap, Prof ya? Lengkap. Sangat lengkap ya? Nah kemudian, Bib, waktunya cukup nggak, Prof? Cukup. Ditambah katanya 4 menit ya? Kalau tadi 2 menit, sekarang ditambah 4 menit. Jadi kenapa saya katakan? Di sinilah luar biasanya Anies Baswedan, Muhaimin, dan timnya di dalam merumuskan visi misinya. Visinya Indonesia makmur dan bagi semua dan berkeadilan. Ini bahasa komunikasinya begitu. Sedangkan misinya itu ada 8 jalur. Ya, itu yang mencakup ke semua daripada topik-topik ini udah ada di dalamnya. Nah, kemudian dalam jalur itu diterjemahkan di dalam program, tinggal action. Dan kemudian juga tim ini, Anies, telah mempersiapkan juga program 100 harinya. Dan itu diungkap dan dibuka. Ya. Dan hebatnya lagi, apa yang baik pada era yang sedang berjalan, itu lanjut. Tapi dengan ada plus atau catatannya. Jadi tidak menyamping, oh ini era ini, buang saja, bikin ini. Nah, itulah kematangan, kedewasaan, dan kepemimpinan daripada Anies Caimin. Ya, sebetulnya kalau begitu beliau didapuk sebagai capres oleh Nasdem, statement pertama beliau kan seperti itu. Jadi tidak ada istilah ganti, semua nggak ada. Jadi lanjutkan dan
ada yang perlu diganti itu aja. Poinnya 2 poin, cuma orang kan banyak lupa ya. Seakan-akan wah ini dirubah semua, diganti semua itu ini kebohongan publik yang selalu digembar-gemborkan. Seakan-akan apapun yang sudah dilakukan saat ini semuanya akan hapus secara total. Itu ini kan kita ambil, pembodohan. Kita ambil saja contohnya Kesra. Orang kalau Kesra ini kan bicara rumah yatim, rumah jompo, ya, kemudian yatim piatu, ya, dan kemudian setelah itu bantuan sosial atau bansos. Ini yang dipertanyakan. So dewasa ini bansos ini lebih besar dananya dari COVID yang tiba-tiba saya muncul. Nah, jadi tim Anies ini mengatakan, tadi visi sudah kita jelaskan ya, mengatakan bahwa bansos ini tidak ditiadakan, BLT ini tetap ada, tapi ada plus. Mempunyai nilai manfaat, mempunyai added value yang lebih. Itu mengenai Kesra. Jadi tidak usah khawatir, dapat semua. Dan kemudian apa? Ditata dengan data yang baik, dengan sistem informasi yang baik, yang sudah ada disempurnakan itu, sehingga tidak lagi terjadi nepotisme. Ini kalau anaknya lurah, ponakan lurah, mantu lurah, dan bagian semua. Padahal mereka termasuk, mereka termasuk orang yang tidak patut mendapat BLT, tapi dapat. Dan banyak keluhan. Kemarin saya baru dari pinggiran di daerah sebelum Lido itu. Jadi pergi ke madrasah, tempat saya duduk situ ngobrol. Gimana Bu? Pilih mana? Ya kalau kita banyak Prabowo ngomong, tapi sekarang kita udah ngerti lah. Nggak jadi deh Prabowo, Anies aja kan ya. Kenapa? Katanya. Ya katanya Anies memperbaiki bansos. Saya nggak pernah dapat bansos, Bu. Mungkin apa saya orang kaya nih katanya. Nah ini masih dagang dari pagi di sini katanya. Kenapa? Ya kalau yang keluarganya lurah, kepala desa udah dapat semua, kita malah enggak katanya. Oke, itulah. BLT atau bansos tetap dilakukan oleh tapi ditata. Lansia, tapi ditata dengan baik dan transparan. Itu Kesra ya. Kemudian masalah budaya. Nah budaya ini kita kan sudah banyak terpapar kehidupan yang kebarat-baratan. Gaya hidup hedonis. Inilah yang dikomunikasikan lewat TV-TV mainstream. Tentu ini perlu penertiban karena kita punya budaya lokal, ada adat, yang mesti ditumbuh kembangkan. Dan dulu ini mendunia, dulu, budaya-budaya kita itu masuk ke mancanegara dalam bentuk sinetron, bentuk tarian. Udah ada budayanya itu. Budaya itu terkait juga dengan masalah lingkungan. Ini contoh, Bib. Di satu daerah di Sumatera Barat itu ada namanya lubuk larangan. Lubuk itu di sungai itu ada yang besar dalam, itu tidak boleh menangkap ikan di sana. Tidak boleh. Tapi hanya pada tahun tertentu, bulan tertentu tentukan itu diam dan digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Masyarakat patuh. Masyarakat itu patuh dia. Patuh, nggak ada itu. Cuma sempat pernah ada itu di Tuba namanya, diracun, ngapung semua pernah. Sekarang ditertibkan lagi. Itu namanya lubuk larangan. Masalah hutan, juga ada hutan larangan. Kalau sekarang hutan kan di klaster itu ada hutan lindung, hutan ini, hutan industri, tanam industri. Dan itu ada hutan larangan. Kenapa? Di hutan larang itulah hidupnya flora dan fauna. Ya, kalau Habib pernah datang ke satu daerah ya, itu begitu musim manggis, mesti ada musim duren. Ada duren, ada duku. Itu dalam satu daerah. Itu terpelihara. Nggak boleh nebang sembarangan. Kalau nebang pun ukuran pohonnya. Jadi jangan bilang Amerika itu hebat kalau mancing tuh sekian inci apa. Di Indonesia telah lebih awal itu diterapkan. Nah, dalam budaya ini, insya Allah ya, yang menyangkut budaya terkait dengan lingkungan, budaya terkait dengan pengembangan peradaban yang ada gitu ya, banyak Bib ya. Dan juga seperti yang dikatakan oleh tokoh-tokoh pendidik kita kita harus kembalikan tegak kokohnya Sriwijaya. Nah, itulah acuannya. Sriwijaya dan Majapahit dengan Sumpah Palapa. Nah, kemudian masalah teknologi informasi. Kalau kembali ke budaya, kan belum lama ini kan terjadi tuh Anies datang ke daerah Glodok ya. Glodok ya. Nah, kan situ kan daerahnya etnis Tionghoa lah. Situ kan beliau. Oh iya, jadi begini, Bib. Sekarang kalau mereka mau jujur di hatinya,
Kan banyak itu. Pada era Anies Baswedan, umat Islam diekstrimkan marah karena mengizinkan banyak gereja bangun. Oh, memang sudah secara aturannya itu memang boleh kok. Nah, pada era Anies lah ini terjadi. Begitu juga, ya. Dulu diawali dengan Gus Dur dengan topekongnya, ya. Tahu topekong tuh, Beb, ya. Dengan arah-arahan barongsai dan sebagainya. Itu sebagai suatu budaya. Itu dimungkinkan. Tetapi tentu ada aturan main. Nah, jadi kemarin beliau ke Glodok, membludak ya. Nah, ya tentu inilah gambaran daripada bagaimana kepemimpinan tadi. Karena apa? Beliau ini mengacu kepada kepemimpinan di dalam agama Islam, siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Itu dia lakukan. Ditambah sekarang dalam bahasa kerennya, beliau adalah seorang chopper analitis, visioner, dan berintegritas. Wah, ini bahasa keren dia. Nah, teknologi sekarang ini kan 4.0, ya. Nah, ini yang perlu diingatkan adalah digitalisasi uang. Ternyata beberapa kajian-kajian itu sangat berbahaya gitu. Yang penting adalah bagaimana kekuatan kita dengan resources sumber daya alam kita, ada nikel, ada emas yang berton-ton sudah berangkat, nggak tahu devisanya ada apa enggak, tapi orang bank bilang kita banyak ekspor banyak ini, tapi devisa nggak ada. Nah, ini perlu ditertibkan. Jadi teknologi informasi, dunia mengkhawatirkan hacker Indonesia itu bisa menjebol ke Amerika dan kemanapun, ya. Jadi artinya kalian tinggal sekarang. Misalnya saja, anak didik pada eranya Habibie, kemana mereka? Mereka ada di NASA, ada di Inggris, ada di mana? Ya. Dan satu hal yang lucu, Bib, dalam teknologi informasi yang mendukung industri perminyakan, itu adanya di Malaysia. Para Pertamina ini sudah 100 sekian puluh tahun yang lalu, minyak di Indonesia ini. Harusnya kita lah, ya. Tapi lucunya, Malaysia dengan Petronasnya yang kecil, tetapi mereka bisa mengelola perminyakan itu dengan baik. Kalau kita enggak, mengelola mafianya. Dan inilah yang membuat Sudirman Said jatuh ini. Karena beliau ingin membersihkan mafia. Itu kenapa kok bisa begitu? Dari teknologi informasi tadi bisa diketahui apa yang bergerak sekarang. Jadi saya yakin betul bahwa sekarang pun juga ya timnya Anies satu dalam mengamankan kecurangan pemilu ini pun itu sudah siap dengan aplikasi 1, 2, 3 macam-macam itu namanya. Ada Davi, ada Kawal Anies, ya, ada SMS, ada Asik. Ini untuk merekam apa yang terjadi di TPS itu, yaitu C1 hasil, ya. Kemudian bagaimana diuploadnya. Nah, tinggal sekarang di lapang dan kemudian ada kawal. Satgas yang mengawal ini segala macam. Mulai dari DPT yang sekarang masih ada sekitar 54 juta yang krusial harus diturunkan, harus perbaiki, mudah-mudahan bisa hilang, tinggal menjadi 20 juta, tapi itu betul. Nah, ini yang boleh, karena di DPT ini ya awal daripada kecurangan. Oke, baik. Jadi teknologi informasi akan tetap ditingkatkan. Karena apa? Tentu kita ingin juga kita mempunyai. Kalau kembali ke teknologi itu nggak cuma informasi, banyak sekali, Bro. Oh, banyak teknologi informasi itu terkait teknologi informasi, jadi digitalisasi, bagaimana teknologi itu bisa mengkomunikasikan informasi untuk segala pihak. Misalnya saja, nanti itu kita kan sudah ada IKTP, mestinya dengan IKTP itu semua sudah terjawab. Untuk pajaknya, untuk hutangnya, untuk ini itu ada di dalam itu, begitu yang kita harapkan lagi ya. Iya. Jadi EKTP disempurnakan lagi. Disempurnakan lagi itu misalnya ya. Jadi jangan yang udah kena ditahan di penjara, yang belum kena nggak dikenain. Nah, nanti kita telusuri semua. Mengenai pendidikan, beliau ini pendidik, ya. Ruang guru beliau buat. Kemudian beliau bekas menteri, bekas rektor termuda, ya. Saya juga pendidik sudah 45 tahun, ya. Jadi ayah dan ibunya juga rektor. Ya. Jadi untuk itu tidak kita khawatirkan. Yang penting adalah bagaimana prasa agama itu punya bobot yang tinggi. Karena apa? Kita kan ada sekarang ini revolusi mental. Yang ada tuh mental-mental semua moralnya, ya. Nah, jadi prasa agama
di dalamnya ada etika atau adab, itu diingatkan dan dituangkan betul. Disusun silabi dan kurikulumnya dengan baik. Disusun RPS-nya dengan baik. Ya, RPS itu apa? Rencana pelajarannya. Nah, kemudian jangan sibuk para guru dan dosen itu mempersiapkan laporan daripada sertifikasi yang mereka peroleh. Karena duitnya juga nggak berapa, Bu. Nah, jadi untuk pendidikan ini beliau mengatakan swasta hidup, negeri hidup, tanah negara bisa digunakan untuk sosial dan pendidikan. Wis, keren. Ya, nah itu sudah ada. Ada itu, Oh, di programnya. Nah, jelas ya. Nah, jadi perasa agama. Yang sekarang, ya enggak, kampus merdeka. Yang merdeka itu apa? Yang merdeka mereka bancaan mencari makan di dalam sistem pendidikan yang jalan sekarang, gitu. Oh gitu ya. Ya, saya ini orang kampus. Ya. Jadi luar biasa. Dapurnya kampus hafal ya? Hafal, Bib. Karena saya walaupun di BUMN, saya juga pernah mengelola menjadi kepala udiklat di PLN, Bib. Prof, Ya. kalau Prof emang punya banyak pengalaman di kampus, kan beberapa tahun terakhir ini ya, di dua periode rezim ini, itu peranan rektor kemana sih, Prof? Peranan rektor itu sesuai kebutuhan rezim. Oh. Jadi rezim ya melakukan cawe-cawe kepada perguruan tinggi. Sehingga rektor pun sedikit banyak harus berada di tangan-tangan kekuasaan untuk siap agar mahasiswa tidak bergerak, agar dosennya hanya menjelaskan materi dan pelajar. Kemudian melakukan degradasi mental dan semangat perjuangan untuk NKRI. Jadi nasionalisme mereka itu kadarnya diturunkan. Ya, jadi kalau kita melihat ini kan sudah begitu banyak hiruk pikuk ya, hiruk pikuk pergerakan dari mana-mana, dari mahasiswa yang sudah tidak terhitung kalinya berdemo, ya kan? Tapi kok malah semacam ada penghalangan dari rektor ya, ada beberapa kali waktu Ya karena begini, Bib, ya. Rezim ini bagaimana membuat tingkat kebodohan itu bergeraknya ya untuk menjadi baik itu pelan. Dan bagaimana kemiskinan ini terpelihara, orang miskin dan bodoh itu bisa dikendalikan dan itu menjadi pasar. Ya, 280 juta, Bib. Bodohnya 80 juta dibuat 80%. Jadi kalau kita lihat memang semua sudah dikooptasi ya. Ya, betul, semua sudah, Bib. Tidak ada lagi. Terakhir itu adalah kesehatan. Kesehatan ini, undang-undang kesehatan itu dimungkinkan asing itu atau Taipan itu mempunyai rumah sakit besar di seluruh negeri ini. Kemudian bisa mendatangkan tenaga medis. Itu sudah banyak terjadi. Sudah terjadi. Ini bukan akan itu ya. Jadi terus mau bagaimana, Bib? Mau bagaimana? Ya kita sih sepakat ya. Apabila rumah sakit besar Taipan membangun di sini, kita juga senang ya. Apabila dia juga mengakomodir, gitu loh, mengakomodir rakyat kecil. Oh enggak, kalau saya, Bib, apapun ya, bumi putra atau pribumi harus menjadi tuan rumah di negerinya. Bahwa kita tidak menolak masuknya asing, kerja sama asing, itu tetap kita perlukan. Ya. Tetapi kita harus melakukan huluisasi. Seperti masalah nikel lah. Kalau mereka perlu nikel, ya bangun industrinya di Indonesia, olah sehingga barang jadi yang keluar. Berarti apa? Tenaga kerjanya, energinya kita gunakan. Emas diperlukan di sana. Oke, galilah, anulah, investasilah, tapi tenaga kerja pengolahan tetap di sini. Kalau dulu kan kita tidak boleh ekspor kayu, kan begitu, londongan, terus menjadi setengah jadi, kemudian jadi, maka ada ekspor mebel. Akhirnya mebel inilah yang mencuatkan Pak Jokowi sehingga dari wali kota menjadi presiden. Ya, jadi untuk itu. Nyambung ke sana ya. Iya. Jadi masalah kesra, masalah budaya, teknologi 5 ini, dan kemudian Bib, programnya Anies ini dalam aspek ini jangka pendeknya itu sudah buat tim segera bagaimana harga terjangkau. Ya, masalah pangan ya, kebutuhan hari langsung dibentuk. Jadi kalau nanti insya Allah terpilih langsung dibentuk tim, langsung bisa jalan ya? Jalan. Nggak pakai nunggu lagi. Nggak pakai nunggu, langsung. Kemudian kan sudah energi yang 450, 900 digratiskan itu cepat, tinggal ya sort by 900 VA keluar semua daftar dan seluruh itu
masukin. Ya. Nah kan begitu Bib. Nah kemudian mengenai teknologi informasi, ya EKTV ditingkatkan, diperbaiki, nggak dibuang Bib. Ya. Nah kemudian apalagi masalah digitalisasi uang. Tahu Bib masalah digitalisasi itu tol itu kan siogianya dengan shift system. Kalau 4 gerbangnya itu, ya berarti kan 4 kali 4 16 orang. Ya shift 3 kali kan berputar. Nah sekarang itu hilang, tinggal 1 orang atau 2 lagi, yang lainnya pakai alat kan. Lah yang 10 kemana? Nganggur kan? Nah ini tidak boleh terjadi. Kita prihatin ya. Nah kemudian kesra terhadap kaitannya dengan pertanian itu ada ya, pupuk di situ ya. Nah jadi inilah masalah budaya ini tadi. Sekarang apa budaya yang lain? Dalam ekonomi, budaya impor dihilangkan, harus waspada begitu. Jadi semua itu terkait satu. Apa bisa Prof impor dihilangkan semua? Oh, enggak. Jadi misalnya seperti pupuk kita masih ada berhubungan sama Turki atau Iran. Enggak, ada. Tetap ada. Nah, tetap ada. Tapi kalau garam ya jangan dong impor. Wong kita itu 2/3-nya lautan, 1/3-nya darat. 2/3 ini diperjuangkan oleh Pak Juanda, dilanjutkan oleh Pak Mukhtar Kusuma Atmaja, menjadilah kita archipelago, yaitu apa? Negara kepulauan yang besar. Ya jangan lebih garam tuh enggak susah kok bikinnya. Ini impor, tinggal mana yang di yodium. Berarti nanti garam, air itu nggak usah beli ya? Nggak usah. Nah air pun Bib, itu enggak boleh ada monopoli. Ya. Cuma kita yang perlu diajari dengan dampingan manajemen, bagaimana mengelola industri itu dengan baik. Ya. Air itu sekarang contohnya lah Muhammadiyah. Berapa sekolahnya SMA-nya. Kalau semua dia beli daripada produk ya air kemasan yang Muhammadiyah punya, sudah aman sudah itu. Tengok lagi Nahdien, berapa santri-santrinya, 10.000, 3.000, minumnya berapa galon itu. Tapi dari industri yang ada dari keluarga besar Nahdien, kan begitu. Jadi ini yang ditumbuh kembangkan dari segi artinya budaya. Jadi saya tidak khawatir Bib. Insya Allah dalam debat ini semua sudah menjadi kehidupan sehari-hari bagi Amin dan debat tinggal hitungan jam ya. Ya Bib. Nah insya Allah mudah-mudahan ada halangan ya besok terjadi perdebatan ini dan menjadi tontonan menarik ya. Nah di samping perdebatan ini Prof mungkin perlu juga kita ulas sedikit Prof. Kita ulas balik ya. Nah, beberapa hari kampanye beliau ini yang memang begitu menggetarkan ya istana ya. Bib. Luar biasa kan. Contoh ya, kita melihat kemarin itu waktu di Sumatera Utara ya. Di Sumatera Utara itu saking beludaknya masyarakat yang tidak hadir, sampai beliau tuh jalan kaki dari tempat turun mobil sampai ke lokasi itu 3 km Prof. Oke, maaf Bib, bentar. Jadi 3 km Prof. Jalannya itu dari turun mobil sampai ke lokasi. Karena begitu antusiasme masyarakat yang luar biasa. Dan tidak hanya itu Bib, meludak. Jadi kalau kita urut videonya, kita buat videonya itu dibuat ya seperti ya dia itu bergerak ya, bergerak mulai dari Sulawesi itu Tamzin Lindrung ya, 1 juta lebih, terus kemana terakhirnya kemarin Deli Serdang ya, terus Jawa Barat ya. Nah, di mana yang tua, yang muda, yang sakit dipeluk sama Amin itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan lebih, tapi semua itu tentu Allah yang mengatur. Ya, yang saya juga menjadi suatu melihat akhlak beliau ya. Begitu gegap gempitanya panggung di Sumatera Barat kemarin di Deli Serdang ya. Itu kan ada ibu-ibu yang memberikan macam kertas potong gitu. Mau putus sama Abah katanya. Apa yang terjadi? Luar biasa. Titik air mata kita. Jadi itulah artinya akhlakul karimah ada pada beliau. Dan kemudian beliau sampai tiduran ya. Dia tiduran karena permintaan seorang ibu-ibu, mungkin dia agak jauh ya, memberikan potong itu, ingin putus sama Abah katanya. Terus tiduran dia berfoto. Setelah itu saya ada juga sama anak kecil ya. Anak kecil yang dia banyak sudah. Jadi banyak momen-momen kedekatannya dengan rakyat.
kedekatannya dengan petinggi, para akademi dan siapapun. Bib. Jadi ya, sekarang ini pun juga di tim ini luar biasa, Bib. Kita punya penasehat ya, mantan Menko Polhukam, itu Tejo Edi Laksamana. Ada mantan Menteri Agama Wakamat, ya, Wakil Panglima, Fakhrul Rozi, itu the best di kadetnya, dan itu juga sangat cerdas. Kita punya Kasat Yasno, kita punya lagi Wakapolri, semua itu, dan kemudian ada Laksamana pertama itu yang 2 bintang sekarang nyalek di PKS ya. Nah, jadi banyak dan ini memberikan kontribusi pemikiran. Pak Sutioso juga ada. Iya, Pak Sutioso sebagai yang senior di antara mereka. Juga ada. Iya. Jadi sekarang semua sudah bergabung. Semua berkumpul di situ, dan satu hal yang saya banggakan, yang dari dulu saya kagum, adalah ketua penasehat kami itu ya adalah Kiai Sukron Makmun. Dulu dia di Suropati, punya murid banyak, pesantren yang dikembang muridnya, dan kerasnya bagaikan orang-orang Madura yang ahli di dalam baja. Ya, jadi itu Sukron Makmun saat Prof, beliau itu mubaligh dan politikus kalau saya bilang. Iya, dia profesor, doktor, entah apapun. Waktu itu saya bawa rombongan dari Masyumi, intelektual, akademisi, profesor, doktor ini, itu diceramahi sama beliau. Jadi dengerin aja, baru paham toh. Jadi bahwa ini Profesor Mamun ini bukan kaleng-kaleng, kiai beneran, dan sama dengan kiai ulama besar yang namanya Muhammad Natsir ya. Buya Hamka ya. Nah ini jadi berkelas, Bib. Jadi mudah-mudahan Allah ridho atas perjuangan ini, dan mudah-mudahan Allah membuka selama ini mungkin hukuman bagi umat Islam Indonesia, karena sudah terlampak banyak yang keluar dari jalur-jalurnya. Sekarang kembali mari kita bangun NKRI ini sesuai dengan apa yang diamanat founding fathers, dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Begitu, Bib. Jadi Prof, inilah. kembali lagi ke perdebatan besok nih. Ya kan sudah, Bib, sudah kita bahas ini. Ini. Coba kita mungkin Prof memberikan semacam perkiraan. Nah, ada perkiraan, ada paslon 1, 2, dan 3. Ya, yang jelas begini. Dari tema-tema ini, kan ada 3 nih. Ada 3 paslon nih. Kira-kira menurut Prof ini bagaimana? Apa yang ya, akan yang terjadi? jelas begini, Bib, ya. Prabowo itu orang pintar, cerdas. Ya, Jenderal Yunus Sofia bilang, kemanapun dia jalan dulu tuh rangselnya waktu itu ada itu buku. Dulu. Tetapi, Bib, sejak 6 tahun terakhir, apalagi sejak berada di rezim ini, kesehatannya mungkin, terpapar perilaku politik yang lain, sehingga saya melihat jauh gitu. So beliau juga menyusun bahwa beliau mengatakan Indonesia akan punah. Nah sekarang beliau ikut dalam rezim yang memunahkan Indonesia. Jadi pada saat debat tersebut, beliau akan tergendala dengan jalan pemikiran jernihnya, dengan perilaku politik ekonomi yang sedang berjalan. Oh iya betul ya, waktu 2019 ya. 2019 jelas saya bukunya ada, Bib. Paradoks ya. Ya, paradoks. Jelas itu ya. Di situ saya respect, dan di situ saya mendukung, dan di situ saya menjadi. Jangan-jangan bukan dia yang nulis kali, Prof. Hah? Jangan-jangan bukan dia hafal kok isinya, tahu beliau isinya. Cuma sekarang perubahan banyak penulis buku ini kan bukannya nulis, jadi dia nggak tahu isinya apa. Bukan ya. Biasa yang nulis begini. Kalau seorang pimpinan di kantor, dia seorang akademisi atau politisi atau penulis, dia punya pokok-pokok pikiran, tapi outcome daripada buku itu dia sudah tahu. Dia kasih kisi-kisinya, suruh anak buahnya nulis. Setelah itu dia baca. Ya, kalau dia sekarang dia mencermati si buku itu, harusnya kan tidak. Ya itu yang membuat nanti dia akan kelihatan dari gesturnya, nanti akan grogi dia. Sebab apa? Tidak satu pemikiran, kata, dan perbuatan. Itu yang terjadi pada dirinya. Jadi dampak psikologi dari apa yang pernah dia formulasikan dengan pergeseran perilaku politik, ekonomi, dan budayanya, ini akan membuat suasana batin dan suasana ini komunikasi dalam masuk konteks komunikasi publik, tidak sederhana. Dan kalau yang terlatih itu di pesantren, masalah debat, berhujah, belajar menjadi khotib, itu di pesantren diajar ya.
Dan kemudian ini dua-dua santri ini, Anies Baswedan, Caimin ini santri. Yang ini ya nasabnya bagus, ya. Tetapi di dalam perjalanan influencer daripada lingkungan membentuk. Jadi selama 7 tahun ini terbentuk betul dia dengan terutama 4,5 tahun terakhir masuk dalam budaya perilaku ini. Ya, perilaku jegal menjegal, begal membegal gitu kan. Semua ini. Nah, itulah yang akan muncul di dalam debat itu nanti. Dan ya kita doakan berjalan baik. Sebelum kita doakan, ini ada penutup Prof nih yang cukup ramai juga ini. Gonjang-ganjing tentang mundurnya menteri ini kan udah menjadi kenyataan. Kalau minggu lalu kita bahas kan masih anulah sekarang ya masih akan siogianya ya dengan campaign yang dilakukan oleh Bu Mega dan statement Hasto mestinya dia tarik menterinya, perintahkan mundur gitu kan. Gitu. Nah kemudian para intelektual Mahfud udah mundur. Ya Mahfud kan ada yang lain lagi kan? Masih ada. Nah kemudian yang profesional, intelektual, akademisi, Sri Mulyani, kemudian Menteri Luar Negeri, PUPR, ya, lepaskan. Kalau enggak, legasi dia sebagai personifikasi itu akan habis anak keturunan. Ini dia nih katanya, keturunan nanti ini yang ngomong. Ini dia ini kelompok-kelompok yang menjerumuskan Indonesia ke dalam seperti ini. Apakah mereka mau? Apa mereka mau legasinya demikian? Masih ada waktu ya? Masih. Sempat masih dalam minggu aja ini dia mau mundur bagus lah. Oh gitu ya. Tapi kalau setelah 14 kalau setelah itu nggak ada, jadilah legasi buruk di atas mereka. Oh, jadi tinggal waktu seminggu nih. Seminggu inilah menentukan ya enggak, apa dan siapa mereka ini, para menteri-menteri ini. Ya. Kalau seminggu ini semua guru besar sudah menunjukkan apa namanya kemarahannya muncul ke publik, nanti insya Allah yang lainnya akan muncul. Mudah-mudahan lah. Tetapi kalau sisi gelapnya muncul, dia diem. Terimalah nanti yang namanya hukum sosial itu. Nggak mudah, Bib. Saya nggak usah sebutnya. Salah satu tokoh Muhammadiyah yang luar biasa waktu Ahok dulu, dia keluar dari garis perjuangan. Di kampungnya, keluarganya itu sudah ya secara langsung menjadi bahan pembicaraan. Berat, Bu. Ya hukum penjara dengan hukum sosial masyarakat ini berat. Ngomong Ahok dia udah mundur, Prof. Sekarang. Udah mundur Ahok. Mundur. Ya, kalau kemarin Mahfud mundur dari menteri, sekarang Ahok mundur dari komisaris Pertamina udah resmi. Jadi bisa menghemat sekian miliar ya. Nggak tahu datunya, yang pasti udah mundur aja katanya. Karena banyak catatan, tetap dia di penjara nanti. Oh gitu ya. Bukan karena dendam, mendudukkan itu. Kemudian ya tentu ada program pemiskinan dan kemudian zaman Gus Dur dulu yang pernah dibahas adalah pembuktian terbalik, tentu kita lakukan. Nah itu kalau bisa terjadi luar biasa ya Prof ya, pembuktian terbalik itu ya. Iya kita minta. Dan kemudian yang melakukan itu yang muda-muda, bukan muda lagi, Bib. Anak-anak umur 24 sampai 30 itu cerdas-cerdas, Bib. Kok ngomong pembuktian terbalik? Saat ini kan kemarin belum lama kan terbongkar di BPK itu kan sekian 40 miliar uang yang dikembalikan ke kejaksaan. Iya nanti semua ditelusuri itu. Ya, artinya sekarang ini kalau memang kepolisian, saya pernah bahas juga dengan Pak Ugro, Pak Kapolri, bahwa kalau seseorang sudah mengembalikan uang itu terindikasi korupsi, itu seharusnya kepolisian sudah bisa jemput bola. Tapi kalau sampai hari masih adem-adem saja. Ya kan bolanya di tangan Listio yang mendukung rezim. Oh. Nah bolanya ada di Tito. Tito sekarang ad interim Menko Polhukam. Besi itu berputarnya. PLT. PLT. Oh PLT. Bukan ad interim. Oh, PLT malah. Iya. Iyalah karena, apapun namanya lah. Karena kan sudah mundur nih. Yang apa Menko Mahfud sudah mundur. PLT-nya Tito gitu loh. Iya. Jadi masih ada nggak kira-kira sisa waktu beberapa? Masih. Ya enggak, 5 menit pun sebelum itu pintu taubat itu dalam detik bisa, Bib. Ya anggaplah ini pintu taubat lah. Artinya mendeklar dirinya, selama ini saya terbawa arus, saya merasa ini sehingga tidak memberikan hal yang baik. Nah untuk itu saya menyatakan mundur. Sudah. Jadi kalau kita berharap Prof ya, dengan gerakan kampus ini, gerakan semua guru besar Indonesia, kalau selama ini mahasiswa sudah teriak sampai 1.000 kampus ya waktu itu kan semua bergerak, tapi sekarang ini semua guru besar sudah teriak semua juga hampir di semua kampus. Mudah-mudahan
masih ada harapan bro, ini ada perubahan Ya yang ada, mendasar. masih ada harapan. Itu yang kita tidak harapkan, jangan seperti revolusi Prancis lah. Ya kalau ini mereka tidak mundur segala macam, tidak mundur terjadi ya seperti yang terjadi di Prancis itu, gerakan Bastille ya, guillotine itu dulu, janganlah ya. Iya, kan, Itu kita hindari. yang di apa namanya dikhawatirkan oleh seorang guru besar dari UGM ya, Pak Kuncoro ya, yang membacakan semacam petisi itu, dia juga mengkhawatirkan apabila ini dibiarkan terus-menerus akan terjadi semacam gejala sosial yang dia takutkan itu. Ya itu gejala sosial yang terjadi di Prancis itu. Itu yang dikhawatirkan. Jadi dia sayang sebetulnya dengan bangsa ini, dia sayang. Oh iya, artinya Habib pun bilang saya sayang sama Pak Jokowi. Ya. Kok banyak sekali perubahan sih? Sekarang juga UGM tuh karena sayangnya dia menghimbau itu. Ya sebetulnya bukan hanya sayang perorangan, sayang dengan bangsa ini. Oh, kan. terutama itu, dari terutama. UGM semua kan. Ya. Anies dari UGM. Iya, ini kan begini, Bib. Karena nilai titik, rusak susu sebelahnya. Mana nilainya? Ya nilainya itulah timnya Pak Jokowi yang di rezim ini. Iya. Sebelahnya itu ada NKRI. Ini harus dihapus nih yang sedikit ini ya. Iya, Koni kan sudah bilang itu ahli pertahanan itu. Iya, Koni Bakri ya. Oke, Bib. Baik, Prof. Abbas Toha, luar biasa bisik-bisik tentang kenegaraan menjelang debat 5 ya, atau terakhir. Yang polanya sudah berubah ya. Kalau tadinya salah satu paslon itu gusar dengan waktu yang tidak cukup ya, katanya nggak cukup waktu sehingga dia tidak bisa menjabarkan apapun yang ditanya oleh lawan debat, sehingga sekarang apa namanya KPU ya merubah. Nah ini ada satu kemajuan Prof. KPU merubah waktu yang tadinya 2 menit menjadi 4 menit ya, sehingga elaborasinya Nah jadi kita akan lihat nih. Kalau kemarin yang mengeluh waktu perdebatan ketiga itu mengeluh tentang waktu, sekarang KPU dengan besar hati dia rubah menjadi 4 menit ya. Nah dengan dirubahnya waktu ini sudah tidak ada alasan lagi Prof. Ya. Kalau ngomong masalah waktu kan sudah lebih dari cukup ya. Gimana, cukup ya. Cukup ya. Apalagi seorang yang punya kemampuan retorika, saya rasa juga Anies bisa, Prabowo pun bisa. Tapi Prabowo itu kan seperti yang katakan ada influensi daripada kegamangan dirinya, karena dia sendiri pernah menulis masalah-masalah yang baik ini, dia sekarang terperangkap di dalam perilaku politik, ekonomi dan budaya yang dikembangkan oleh rezim Jokowi. Tapi that's Allah yang menentukan. Iya, dia tercebur di situ ya, sehingga dia mau keluar dari kubang itu agak repot ya. Iya. Jadi melawan dengan apa? Dengan batinnya sendiri ya. Baiklah, Prof. Abbas Toha, kita akhiri apa namanya bisik-bisik ya politik kenegaraan dengan topik menjelang debat, Prof ya. Iya. Insya Allah bermanfaat buat netizen, bermanfaat buat kami juga sebagai masukan ya untuk masyarakat luas bahwa ikuti. Nah, ada tambah sedikit Prof nih, tanggal 10 nanti kan ada kampanye terakhir di JIS. Kita hadir lah. Kira-kira apa namanya anjuran dari Prof Abbas Toha nih untuk apa namanya terutama pendukung 02 nih yang di JIS ini. Kira-kira apa aja kan kok pendukung 02? Pendukung 01, sorry, pendukung 01. Yang jelas begini. Kita ramaikan suasananya. Jaga ketertiban, jaga rumputnya. Seperti waktu 212. Harus cantik. Bagus. Ya. Dan insya Allah luar biasa. Apapun halangan, apapun penggalangan yang untuk menghambat terjadinya ini semua. Begitu bus yang sudah dibayar tidak bisa dipakai, ini bus pakai gratis. Begitu ini ambulans gratis. Ini nanti makanan gratis. Luar biasa Habib. Kalau Habib tahu berapa rumah-rumah besar Jakarta ini jadikan pos pemenangan Amin. Dan saya sudah lihat satu persatu. Begitulah mereka. Ya. So bagi mereka pribadi tidak ada lagi, sudah kaya raya, sudah apa lagi enggak. Tetapi dia berbicara tentang masalah kebenaran, masalah NKRI, dan masalah cita-cita founding fathers yang sudah. Jadi tanggal 10 nanti insya Allah akan baik-baik saja. Jadi itu sudah dipesankan untuk berjalan baik. Dan mereka sudah siap untuk long march apabila dihambat. Nah yang kita ngerikan lagi,
kalau jadwal kereta api itu dirubah juga, MRT dirubah, nggak peduli. So mereka siap jalan kaki dulu aja, wong dari Ciamis, Tasik terus ke sini, wah penuh itu. Dan sekarang akan luar biasa meludaknya. Oke, Bib. Mudah-mudahan kampanye akbar Ya, Paslon 01 di JIS akan datang sukses luar biasa dan situ kunci kemenangan ya. Ya. Buat pasangan 01. Ya, Prof ya? Ya. Insya Allah buat masyarakat puas. Bisik-bisik ini kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung ciao. Kan lumayan, Prof. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.